Baik, kita masuk ke topik terakhir di materi image segmentation, yaitu kita akan membahas mengenai metode-metode segmentasi yang bekerja berdasarkan region-based segmentation. Pada topik region-based segmentation ini, kita akan melihat 3 buah jenis segmentation method. Yang pertama adalah region growing, yang kedua adalah region splitting and merging, lalu yang ketiga adalah clustering. Nah, metode region growing ini adalah sebuah metode yang sebenarnya lebih ke arah bottom up, di mana kita menentukan beberapa seed, ya, seed pixels atau initialization, di mana seed ini biasanya menentukan kira-kira objek yang kita inginkan untuk disegmentasi itu di bagian mana, ya. Lalu setelah itu kita menghitung homogeneity-nya, biasanya menggunakan 4 atau 8 neighbors, ya. Lalu kita hitung kriterianya, ya, kriteria of uniformity-nya. Jadi kalau misalkan uniformity-nya itu masih di bawah dari threshold yang kita miliki, maka kita masukkan pixel yang di neighbors itu sebagai satu bagian dari objek tersebut atau kelas tersebut. Ya, jadi di sini misalkan ada 2 buah seed, ya, lalu kita mencari neighbor-nya di kiri kanan, ya, di sini, atau misalkan ini contohnya adalah for neighborhood, ya. Kita cek apakah criteria of uniformity-nya masih di bawah threshold. Kalau iya, kita ambil. Lalu kalau misalkan ini kita ambil, ya, selanjutnya kita cek lagi neighbor-nya seperti apa. Apakah criteria of uniformity-nya masih mirip atau tidak, masih di bawah threshold atau tidak. Kalau misalkan iya, kita ambil menjadi sebuah kelas yang sama atau objek yang sama. Kalau tidak, ya tidak kita ambil. Ya. Nah, kalau misalkan ada 2 buah kemungkinan, ya, kalau misalkan ada seed-nya kemudian bergabung, ya, bertemu di pixel yang saling berdekatan, kemungkinan ada 2, ya. Merge kalau misalkan memang uniformity-nya sama, ya, misalkan 2 buah kelas yang sama bertemu, maka bisa kita merge. Tapi kalau misalkan 2 buah kelas yang kita tahu berbeda, maka tidak perlu kita merge menjadi satu, ya. Nah, tapi lalu kemudian ada beberapa permasalahan yang mungkin muncul apabila kita melakukan region growing segmentation, di mana karena non-uniformity-nya itu muncul pada saat region growing dijalankan, bisa jadi ada wilayah-wilayah yang tidak saling menyambung. Jadi misalkan di sini kita memiliki 4 buah seed, ya, tapi lalu kemudian setelah kita lakukan region growing, ternyata ada bagian yang tidak termasuk dari kelas manapun. Jadi ini juga merupakan sebuah masalah dari region growing segmentation. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari region growing segmentation. Jadi ini adalah contohnya gambar dari sebuah plate, ya, lalu ada crack-nya, ya. Jadi kita ingin mengetahui bentuk crack-nya seperti apa, lubangnya seperti apa. Kalau misalkan kita lakukan analisa menggunakan histogram dan menggunakan Otsu's method, hasilnya adalah seperti ini, ya. Bisa kita lihat tidak semua bagiannya itu tersegmentasi dengan baik. Maka kita bisa gunakan kita letakkan seeds, ya, untuk region growing segmentation, maka akan menghasilkan segmentasi yang lebih baik dibandingkan dengan Otsu's method. Metode segmentasi berikutnya yang berdasarkan region based adalah region splitting and merging, di mana splitting itu adalah top down approach, ya, dilakukan terlebih dahulu sebelum merging, ya. Jadi di sini top down splitting biasa menggunakan apa yang kita sebut sebagai quad tree, ya. Jadi
awalnya kita lihat citra itu secara keseluruhan terlebih dahulu. Lalu kita cek kriteria of uniformity-nya, misalkan variance-nya. Kalau misalkan variance-nya itu terlalu tinggi, maka kita pecah atau split citra tersebut atau satu region tersebut menjadi 4 buah region. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa disebut dengan quadri. Jadi di sini misalkan contohnya yang atas ini adalah merepresentasikan satu buah citra secara keseluruhan. Nah, karena variansinya terlalu tinggi, maka kita bagi menjadi 4 buah regions. Nah, lalu setiap region ini kita hitung kriteria of uniformity-nya. Misalkan di sini varians ya, misalkan variansnya di sini yang biru dan kuning ini variansnya sudah tidak tinggi atau di bawah dari threshold yang kita inginkan, maka kita leave the region as it is dan kita anggap ini sebagai sebuah region. Kalau misalkan variansnya masih terlalu tinggi, maka kita bagi lagi region tersebut menjadi 4 bagian. Ya, ada 4 bagian, lalu kita hitung lagi variansnya. Kalau misalkan masih tinggi, kita bagi lagi menjadi 4. Kalau misalkan tidak, ya berarti sudah cukup. Nah, lalu pada saat yang sama kadang-kadang bisa terjadi seperti ini, ya di mana ternyata hanya di satu bagian saja yang variansnya itu berbeda dibandingkan dengan varians yang lain. Ya, jadi di sini contohnya 3 regions di sini sebenarnya variansnya memiliki yang sama, ya tingkat varians yang sama, tetapi karena di sini ada satu region yang satu level sama dia tingkat variansnya berbeda, maka harus dibagi menjadi 4. Nah, apabila kita menemukan region seperti ini, ya, bisa dilihat juga bentuknya adalah seperti ini, ya, maka kita bisa melakukan sebuah proses yang namanya merging, ya. Kalau misalkan adjacent-nya itu sebenarnya memiliki tingkat variansnya itu mirip, ya, maka bisa kita merging bagian-bagian yang bersebelahan ini. Ya, yang bagian ini bisa kita merge menjadi satu. Nah, kita lakukan terus dari bawah sampai ke atas. Itulah sebabnya kenapa merging ini disebut sebagai bottom up approach. Nah, lalu kita akan selesai melakukan merging kalau misalkan tidak ada lagi bagian yang bisa kita merge. Nah, jadi biasanya kita lakukan proses splitting dulu, lalu kita lakukan proses merging. Nah, ini adalah contoh hasil proses region splitting dan merging. Ya, ini adalah Lena. Kalau misalkan lalu kita lakukan proses region splitting and merging, kita akan menghasilkan hasil segmentasi seperti ini. Ya, bisa kita lihat hasilnya terkotak-kotak seperti ini. Dan ini adalah citra kameramen. Kalau misalkan kita lakukan proses segmentasi menggunakan region splitting dan merging, hasilnya adalah seperti ini. Metode segmentasi berikutnya adalah clustering, di mana idenya adalah kita ingin melakukan grouping terhadap beberapa pixel yang saling berdekatan menjadi grup-grup yang sesuai dengan kriteria of uniformity-nya. Misalkan kriteria of uniformity-nya bisa similarity, misalkan dalam hal color atau intensity, atau juga bisa berdasarkan distance atau jarak. Ya. Nah, ada beberapa metode clustering yang biasa atau bisa dipakai untuk image segmentation. Contohnya adalah K-means clustering ataupun simple linear iterative clustering atau SLIC. Nah, di sini kita akan membahas sedikit mengenai simple linear iterative clustering, walaupun tidak akan membahas terlalu panjang mengenai algoritma itu sendiri. Tapi yang ingin saya highlight adalah apabila kita melakukan simple linear iterative clustering, maka kita akan dapat menghasilkan gambar atau citra superpixel. Ya, jadi kalau misalkan pixel itu biasanya uniform, bentuknya adalah 1x1 dan letaknya itu uniform ya seperti di bidang kartesian. Nah, kalau misalkan superpixel ini, maka setiap superpixelnya itu, setiap regionnya itu sangat tergantung dari intensitas atau
warna dan juga seberapa besar regions yang bisa atau sejauh mana pixel yang bisa kita masukkan sebagai sebuah superpixel. Ya di sini bisa kita lihat kita bisa apresiasi bagaimana hasil dari simple linear iterative clustering ini. Dan ini adalah contoh komparasi antara metode clustering. Yang ini adalah contoh asli, A ini adalah contoh asli, yang B ini adalah menggunakan K-means algorithm untuk clustering, ya. Yang ini adalah C ini adalah untuk superpixel, ya. Yang ini adalah superpixel tanpa boundary-nya ini, ya. Yang ini adalah hasil dari ini yang telah dibersihkan dari K-means algorithm, ya. Jadi kita bisa lihat perbedaan menggunakan K-means clustering dan juga SLIC ataupun superpixel algorithm clustering. Baik, begitu saja materi mengenai image segmentation yang bisa saya sampaikan. Memang cukup banyak, tapi pada saat yang sama saya yakin masih banyak sekali metode-metode image segmentation yang ada yang tidak dibahas pada pertemuan kali ini. Kami harapkan materi ini yang telah disampaikan menjadi landasan bagi teman-teman semua, bagi Anda untuk bisa mencari teknik-teknik lain yang lebih lanjut untuk melakukan image segmentation. Baik, terima kasih sudah menyaksikan materi kali ini.